بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu jamaah Masjid Sulaiman Arif Abdillah rahimakumullah. Alhamdulillah di pagi hari ini ba'da subuh, Jumat ba'da subuh, kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang berbahagia, dalam keadaan kita sedang thalabul ilmi, menuntut ilmu, mencari ilmu, dalam keadaan sehat wal afiat, dalam keadaan Allah lapangkan seluruh urusan kita, perjalanan kita, rezeki kita, sehingga Allah mudahkan kita untuk mendatangi majelis-majelis ilmu. Semoga nikmat ini istiqomah senantiasa Allah jaga, senantiasa Allah jaga ada pada diri kita hingga kita bertemu dengan wajah Allah. Amin. Bapak Ibu rahimakumullah, dalam pembelajaran bersama kesempatan ini kita masih membahas kitab Tarjamah Riyadhus Shalihin, memasuki bab 2 berkenaan tentang taubat. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu rahimakumullah, ini hadisnya panjang, pelan-pelan, alon-alon saya bacakan nggih. Dari Sihr Ibnu Hubaisy radhiyallahu anhuma, ia berkata, saya mendatangi Sofwan Ibnu Asal radhiyallahu anhuma menanyakan tentang mengusap di atas kulit atau mengusap di atas kuf ini sepatu dari kulit. Dia bertanya, apa yang membuatmu datang kemari? Sofwan tadi bertanya kepada Sihr, apa yang membuatmu datang kemari? Sihr menjawab, saya katakan mencari ilmu. Jadi Sihr radhiyallahu anhuma ini ingin mencari ilmu. Karena Sofwan ini beliau adalah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia berkata, sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayapnya bagi para pencari ilmu karena ridho dengan apa yang ia cari. Saya berkata, Sihr, sesungguhnya telah ada keraguan dalam dada saya tentang mengusap di atas dua sepatu setelah buang air besar dan kecil. Jadi setelah buang air besar dan kecil atau hadas kecil ini apakah cukup dengan mengusap sepatu ya pada saat kita masih menggunakan sepatu? Ini Sihr ini ragu. Kami lanjutkan. Sedangkan Anda adalah seorang dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka saya mendatangi Anda untuk menanyakan kepada Anda, apakah Anda pernah mendengar beliau menyebut sesuatu tentang hal ini, tentang mengusap sepatu tadi? Dia atau Safwan menjawab, ya, beliau memerintahkan kami apabila kami sedang musafir, perjalanan jauh, agar tidak mencabut sepatu-sepatu kami selama 3 hari 3 malam, kecuali jinabat atau hadas besar. Akan tetapi karena buang air besar dan kecil dari tidur atau hadas kecil, maksudnya
bangun tidur itu biasa orang kan kebelet BAB atau kebelet kencing. Maka saya bertanya, apakah Anda pernah mendengar beliau menyebutkan sesuatu tentang hawa atau nafsu? Bapak Ibu rahimakumullah, jadi memperjelas hadis tadi nih, bahwasanya zaman dahulu itu bepergian itu memakan waktu yang sangat lama. Bepergian itu memakan waktu sangat lama. Dalam perjalanannya itu tidak cukup dengan hitungan jam. Kadang berhari-hari bahkan berbulan-bulan karena memang transportasi pada waktu itu sangat terbatas, hanya mengandalkan tunggangan hewan hidup, kuda ataupun unta. Secepat-cepatnya kuda berlari pun juga tidak cukup dengan waktu yang singkat, masih tetap memakan berhari-hari. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya memberikan batasan, karena orang yang bepergian itu kan berpakaian lengkap, kemudian pakai sepatu atau zaman dahulu disebut dengan khuf ya, sepatu yang terbuat dari kulit. Ini mereka mengenakan itu, bepergian jauh mengenakan itu tentunya untuk melindungi bagian-bagian tubuh mereka. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan batasannya, apabila kita bepergian kemudian dengan pakaian lengkap bersepatu, maka janganlah kalian mencabut sepatu-sepatu kalian ya. Maksudnya melepas dengan melepas selama 3 hari 3 malam. Ini batasannya. Batasannya 3 hari 3 malam. Jadi tidak dipermasalahkan atau tidak apa-apa. Jadi misalnya bepergian jauh memakan waktu yang lama, selama 3 hari 3 malam itu tidak perlu melepas sepatu, tetap kondisinya terpakai. Nah, mungkin kalau zaman dulu itu karena masih alamnya itu masih liar, bisa jadi mendirikan tenda di padang rumput atau di padang pasir. Nah ini rawan nih, kadang ada kalajengking ya, kalajengking lewat atau mungkin ada ular lewat. Nah ini agar kenapa tidak dilepas? Salah satunya adalah agar aman dari gangguan hewan-hewan yang lewat tadi. Kalau digigit ular gurun, wah bahaya. Atau dientuk kalajengking ya, bisa susah jalannya nanti. Kecuali ya penghalangnya adalah hadas besar. Kecuali apabila berhadas besar, lalu harus dilepas. Selama belum berhadas besar, maksudnya hadas kecil ya, misalnya karena kencing atau karena buang air besar, ini tetap tidak perlu dilepas, cukup diusap sepatunya. Pun itu pada waktu kita berwudu, tidak perlu melepas sepatu, cukup mengusap bagian sepatu, bagian ujungnya. Kami lanjutkan. Maka saya bertanya, Sihr ya, apakah Anda pernah mendengar beliau menyebutkan sesuatu tentang hawa nafsu? Dia menjawab, ya, Sofwan tadi, ya, kami pernah dalam suatu perjalanan bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kami sedang berada di samping beliau, tiba-tiba beliau dipanggil oleh seorang Arab Badui dengan suaranya yang sangat keras dan tinggi. Ini orang Arab Badui ini sopan santunnya kurang. Memang mereka adalah orang-orang gurun ya, yang adabnya kurang, pendidikannya kurang, sopan santunnya kurang. Jadi memanggil Rasulullah ini dengan nada tinggi, keras dan tinggi. Hai Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawabnya dengan suara menyamai suaranya. Jadi dibalas oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan suara yang sama, tinggi, musuhnya yo tinggi. Ambillah, walau alam bisawab, niki yang dimaksud ambillah nopo juga belum ketemu, saya cari ya. Maka saya katakan kepadanya, waihak. Waihak ini dalam sebuah penjelasan artinya menyayangkan ya. Maksudnya Sofwan tadi menyayangkan. Kenapa kok
kok bengok-bengok, manggilnya kok dengan suara yang keras, padahal yang dipanggil adalah seorang nabi, seorang Rasulullah. Ya. Kenapa kok teriak-teriak manggilnya? Maka Sofwan ini menegur ya, rendahkan suaramu karena kamu sedang di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kamu telah dilarang dari ini. Dia menjawab, Badui tadi, demi Allah, aku tidak akan merendahkan suaraku. Badui itu berkata, seseorang mencintai satu kaum, tetapi beliau bisa seseorang mencintai satu kaum, tetapi belum bisa mengejar amalan mereka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seseorang itu akan bersama orang yang dicintai pada hari kiamat. Jadi pada hari kiamat kelak ya, memang orang itu akan berkelompok-kelompok sesuai dengan apa yang ia biasakan di dunia pada waktu hidupnya. Dalam hadis ini disebutkan sesuai dengan apa yang ia cintai. Barang siapa mencintai majelis-majelis ilmu, mencintai, menuntut ilmu, mencari ilmu, maka dia insya Allah akan bersama dengan orang-orang yang sekufu, orang-orang yang demikian juga. Dan naudzubillah min dzalik, dan barang siapa yang menyukai ya, kemaksiatan, maka dia pun akan berkumpul dengan yang sekufu juga, yang sesuai dengan apa yang ia senangi pada waktu di dunia. Beliau ya Shallallahu Alaihi Wasallam terus bercerita kepada kami hingga beliau menyebut satu pintu dari Maghrib, satu pintu dari Maghrib. Maghrib niku walau alam bisawab, maksudnya waktu Maghrib nih. Pintu dari Maghrib yang perjalanan pada lebarnya atau penunggang kendaraan berjalan pada lebarnya, ya. Maksudnya pintu ini kan panjang ke atas, kemudian lebarnya di bawah nih. Jadi ke atasnya panjang, lebarnya di bawah. Jadi ini perjalanan pada lebarnya, lebarnya pintu itu selama 40 tahun atau 70 tahun. Wah, ini pintunya seberapa ini? Walau alam bisawab, niki napa yang dimaksud Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini pintu salah satu dari pintu surga nih. Jadi perjalanannya dari mulai maghrib itu 40 atau 70 tahun. Berarti pirang walau alam bisawab juta nopo triliun meter tapi sangat nih. Kemudian Sofyan ya salah seorang rawi berkata di arah Syam niku arah timur nggih, karena beliau ini posisinya di Madinah atau di Mekah nggih. Maka kalau menunjuk ke Syam itu berarti menunjuk ke arah timur ya. Allah menciptakannya pada waktu Allah menciptakannya ya pintu tadi pada waktu menciptakan langit-langit dan bumi dalam keadaan terbuka untuk bertobat. Bapak Ibu rahimakumullah, jadi pada waktu maghrib niku adalah waktu terbenamnya matahari. Jadi bahasanya ini, masya Allah ini walalam bisawab ya. Jadi bahasanya uh, halus, nopo witis. Jadi pada waktu maghrib itu waktu terbenamnya matahari. Kemudian beliau atau Sofwan tadi, rawi menunjuk ke arah Syam. Ini arah timur, berarti arah terbitnya matahari. Jadi arah terbenamnya matahari maghrib, Syam timur itu arah terbitnya matahari. Kemudian pintu tadi ya senantiasa dibiarkan dalam keadaan terbuka untuk tobat. Artinya apa? Artinya pintu tobat itu senantiasa terbuka, senantiasa terbuka. Ya pada saat matahari itu masih terbit dari timur, dari arah Syam tadi, dari arah timur nih. Tidak ditutup sampai matahari terbit dari padanya. Maksudnya pintu itu akan ditutup pada waktu matahari terbit dari maghrib tadi, dari waktu maghrib atau dari tempat terbenamnya. Ini seperti yang kita pelajari bersama pada Jumat pagi yang lalu, bahwasanya batasan ya atau tertutupnya pintu taubat itu pada waktu matahari sudah terbit dari barat. Pada waktu matahari terbit dari barat, pada waktu itulah pintu tobat sudah tertutup.
orang-orang yang hendak bertobat pada waktu itu sudah tidak diterima lagi. Bapak Ibu rahimakumullah, tentunya ini adalah batasan yang atau kehati-hatian bagi kita ya. Selama matahari masih terbit dari timur, bersegeralah, bersegeralah karena manusia itu tidak luput ya, tidak akan luput, tidak akan bisa menghindar dari dosa. Seberapapun kita berusaha, seberapapun kita berlari bahasanya gitu dari dosa-dosa, pasti ya, suatu ketika pada suatu titik kita akan terjerumus. Dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah yang bersegera untuk bertobat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengulanginya, berusaha dengan sungguh-sungguh untuk tidak mengulanginya. Hadis berikutnya dari Abu Sa'id Ibnu Malik Ibnu Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, pada umat sebelum kamu ya, ada seorang laki-laki yang membunuh 99 jiwa. Ya, insyaallah ini hadisnya sudah masyhur ya. Kemudian ya, jadi sudah membunuh 99 jiwa. Ini wallahualam bisawab, yang dimaksud membunuh di sini maksudnya membunuh tanpa hak ya. Jadi wis nesu pateni ngoten ya. Jadi bukan membunuh dengan haknya. Nah, kalau membunuh dengan haknya itu memang diperbolehkan. Misalnya dalam peperangan, yaitu ya kalau tidak mau membunuh ya terbunuh kan begitu. Atau mungkin kisos, ya. Kisos itu pembalasan yang setimpal. Misalnya dibunuh ya bunuh ganti, ya ini diperbolehkan. Tapi yang dimaksud dalam hadis ini adalah membunuh 99 jiwa tanpa hak atau tanpa yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dosanya besar ini ya, bahkan lebih dari zina. Di atasnya zina ini, sama-sama dosa besar, tapi membunuh atau menghilangkan nyawa itu dosanya sangat besar. Dan lelaki ini sudah membunuh 99 jiwa. Kemudian dia bertanya tentang orang terpandai di dunia. Suatu ketika sang pembunuh ini pengen tobat. Dia bertanya, sopo sing paling pinter nang donya iki sopo? Ia pun ditunjukkan kepada seorang pendeta. Pendeta ya, ahli ibadah ya, pendeta ini ahli ibadah dari kalangan Bani Israel. Walau alam bisawab, ini ada yang berkata bahwasanya pendeta ini adalah seorang ahli ibadah dari kalangan Bani Israel. Dia mendatanginya dan bertanya, sesungguhnya dia telah membunuh 99 nyawa. Mata ini 99 orang. Nah, ini tidak bisa dibayangkan. Mentalan ini kaya nopo nggih. Apakah ada tobat untuknya? Pendeta menjawab, tidak. Maka ia pun membunuhnya. Begitu jawab tidak, ngamuk pisan langsung pateni pisan ngoten nggih. Aku yang tobat kok ndak lagi terus piye iki? Pateni pisan pendeta ning ngoten nggih. Menggenapkan angka 100 dengannya sehingga dia sudah membunuh 100 orang. Kemudian dia bertanya tentang orang yang paling mengerti di muka bumi ini. Golek wong pinter neh. Golek wong pinter neh. Ini Masya Allah nih, semangatnya untuk bertobat sangat kuat ini. Maka ia pun ditunjukkan kepada seorang alim. Dia berkata ya kepada seorang alim tadi, sesungguhnya dia telah membunuh 100 nyawa. Apakah ada tobat untuknya? Sang alim tadi menjawab, ya. Dan memangnya siapa yang menghalangi antara dia dan tobatnya? Bapak Ibu rahimakumullah, jadi tobat seseorang itu antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak bisa menghalangi. Betul sakit tindak-tindak ojo tobat aja. Tobat itu kalau sampun kerentak sudah niat dari hati ya, itu tobat itu urusannya antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, enggak bisa dihalang-halangi. Pergilah ke negeri ini dan itu. Sang alim tadi memerintahkan kepada pembunuh tadi ya, jagal tadi untuk pergi ke suatu negeri.
Sesungguhnya di sana terdapat orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Karena di negeri yang disebutkan oleh sang alim tadi ada orang-orang yang menyembah Allah, orang-orang yang saleh bahasanya gitu. Menyembahlah kepada Allah bersama mereka. Kamu jangan pulang ke negerimu karena ia adalah negeri yang jelek. Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi ini pentingnya lingkungan tempat kita tinggal. Jadi seseorang itu tidak bisa mementingkan sing penting aku, sing penting aku, sing penting aku itu tidak bisa atau tidak baik bahasanya gitu nih. Karena lingkungan tempat tinggal kita ya, atau negeri tempat tinggal kita itu juga akan berpengaruh kepada kita. Seperti hanya dalam hadis ini, orang ini tinggal di sebuah negeri yang jelek. Mungkin ya walau alam bisawab bisa jadi negeri yang ditinggali itu adalah negeri yang tingkat kriminalitasnya tinggi, negeri yang jauh dari menyembah Allah Subhanahu wa taala, negeri yang jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka secara tidak langsung ya, tanpa ia sadari, negeri yang jelek ya, bersamaan dengan di dalamnya itu tentunya orang-orang yang buruk juga, yang tidak baik, mempengaruhi dia, perangainya, ya, tindak tanduknya, bagaimana ia mengambil suatu keputusan atas apa yang dia hadapi, itu berpengaruh. Maka dari itu ya, apabila kita misalnya sholat itu kalau memang eh, berkesempatan nggih tonggo-tonggone diajak, ayo sholat bareng, ayo beribadah bareng. Karena lingkungan yang baik itu juga akan memberi kebaikan ke sesuatu yang lebih luas lagi. Belum lagi nanti anak-anak kita, cucu-cucu kita yang kelak akan tinggal di situ. Apabila lingkungan itu baik, insya Allah Allah akan turunkan rahmatnya, Allah akan turunkan berkahnya pada lingkungan itu, pada negeri itu. Makanya Bapak Ibu rahimahullah, sebagai seorang yang beriman, kita senantiasa mendoakan para pemimpin-pemimpin kita, presiden kita, agar senantiasa Allah jaga, agar senantiasa Allah beri hidayah, Allah bimbing ya, menuju ke negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kami lanjutkan. Maka orang tadi berangkat ya, dan tatkala ia sampai pada separuh perjalanan, ia dijemput oleh maut. Ini kalau maut datangnya sudah tidak bisa mengelak nih. Seorang pembunuh sudah bunuh 100 orang. Ya, ini pada akhirnya juga dijemput juga oleh mautnya. Jadi dia akhirnya juga mati juga. Masih berjalan separuh perjalanan, maut atau ajal menjemputnya. Maka malaikat rahmat dan malaikat azab bertengkar tentangnya. Malaikat rahmat berkata, dia datang dalam keadaan bertaubat, menghadap dengan sepenuh hatinya kepada Allah Tabaraka wa taala. Sementara malaikat azab berargumentasi, sesungguhnya dia belum pernah melakukan kebaikan sama sekali. Memang orang ini belum sempat beribadah katanya. Masih berjalan menuju ke suatu negeri tempat orang-orang soleh tadi. Belum sempat beribadah. Tapi niat tobatnya memang sudah kuat. Maka ada satu malaikat lain yang mendatangi mereka dalam rupa manusia. Akhirnya mereka menjadikannya sebagai penengah atau hakim. Jadi, kedua malaikat tadi, malaikat rahmat dan malaikat azab, mengambil ya malaikat tadi, satu malaikat yang datang menyerupai manusia untuk menjadi penengah atau hakim. Maka dia berkata, ukurlah jarak antara dua negeri ini, negeri tempat tinggal pembunuh dan negeri yang dituju. Kemana ia lebih dekat? Ya jaraknya, maka ia termasuk miliknya. Diukur. Mereka pun mengukur. Ternyata mereka menemukan bahwa dia lebih dekat dengan kampung yang sedang dituju. Jadi ternyata si pembunuh tadi, sang jagal tadi diukur lebih dekat ke negeri yang akan dituju, ke negeri orang-orang soleh. Maka malaikat rahmatlah yang menanganinya. Hadis mutafakun alaih ya.
Dalam satu riwayat nih, dalam As-Sahih disebutkan, maka ia lebih dekat kepada kampung yang soleh dengan perbedaan hanya satu jengkal. Jadi ming beda niki ming tuwitik, ming tuwitik nggih sak langkah ngono, tapi lebih dekat ke negeri yang dituju. Maka ia pun dijadikan sebagai salah satu penduduknya. Artinya dia adalah bersama dengan orang-orang yang soleh. Juga dalam riwayat As-Sahih, maka Allah mewahyukan kepada kampung ini, ya, menjauhlah dan kepada kampung itu mendekatlah, dan dia berkata, ukurlah jarak antara keduanya, lalu mereka mendapatinya lebih dekat ke kampung ini atau kampung yang dituju dengan perbedaan satu jengkal, maka ia pun diampuni, ya. Dalam satu riwayat, maka ia menjauh dengan dadanya menuju ke arahnya. Maksudnya nopo? Tadi di dalam hadis sebelumnya tadi disebutkan bahwasanya sampai tengah-tengah itu maut menjemputnya. Berarti kan sampai tengah-tengah niku imbang nggih. Yo rono sakmene rene yo sakmene padha. Tetapi karena rahmat Allah, ya, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kampung yang dituju tadi untuk mendekat, ya, hanya satu jengkal. Ini walalam bisawab nggih. Atau Allah Subhanahu wa taala memperjalankan orang ini meskipun sudah meninggal dengan dadanya, atau mungkin pada saat dia sekaratul maut, ya, tapi nyawa itu belum sampai ke ronggongan, pintu tobat masih dibuka, dia merangkak atau berjalan dengan dadanya. Napa bahasane? Lek Pak tentara niku ngenten niku napa gerak napa dengan namine? Ngenten niku delosar-delosar. Niku gerak satu jengkal seret mati. Berarti lebih dekat ke kampung yang soleh. Bapak Ibu rahimakumullah, pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa ini, dari hadis, ya, yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, bahwasanya pintu-pintu tobatnya, pintu-pintu tobat itu senantiasa Allah buka selebar-lebarnya. Dan dalam sebuah hadis, apabila seorang hamba itu datang kepada Allah atau bertobat kepada Allah dengan berjalan timik-timik, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyambutnya, akan menghampirinya dengan berlari. Nah, jadi penyayang dan pengasihnya Allah Subhanahu wa taala niku hambanya yang berlumuran dengan dosa ini, ya, masih diberi kesempatan selebar-lebarnya untuk bertaubat. Karena nggih memang niku satu-satunya senjata seorang muslim senantiasa bertobat. Lek dosa malih pripun? Nggih tobat malih. Dosa tobat, dosa tobat, dosa tobat. Sampai dengan apa? Sampai dengan kita bertemu dengan wajah Allah. Maka kuatkan niat kita, sungguh-sungguhkan niat kita untuk senantiasa bertobat, menyesali seluruh dosa-dosa kita, menyesali seluruh kesalahan-kesalahan kita. Memang tabiat manusia itu berlumuran dengan salah dan dosa. Jadi sebaik-baik orang yang berdosa adalah yang bersegera untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, bersegera menuju ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu rahimakumullah, sedikit yang bisa kita pelajari bersama pada kesempatan ini. Seperti biasanya kami buka sesi tanya jawab. Monggo barangkali ada yang ditanyakan, kami persilahkan. Dan alhamdulillah rabbil alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita, memberkahi kita, merahmati kita, meridhoi kita di setiap langkah kita di dunia ini dan di akhirat kelak. Semoga Allah Subhanahu wa taala membangkitkan kita kelak bersama dengan hamba-hambanya yang soleh, mempertemukan kita dengan Ainul Mardiyah. Pun kenal nama dereng kali Ainul Mardiyah? Dereng kenal. Ainul Mardiyah ini adalah wanita atau bidadari yang sangat cantik untuk orang-orang yang syahid. Masya Allah, insya Allah. Monggo kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أضفيت على الحسن العبقى